Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sahabat channel Burhan Smart, selamat berjumpa kembali di channel ini. Semoga kita sehat selalu, barokah umur dan barokah rezeki. Baik, pada kesempatan ini kita akan berbagi pengalaman atau share seputar aplikasi ya, perangkat pembelajaran. Di mana pada perangkat sebelumnya sudah saya buat atau sudah saya share upload beberapa video terkait dengan perangkat pembelajaran ini ya. Sekarang lanjutan yang kemarin kita akan bahas terkait dengan Prota atau program tahunan, yang lanjutannya itu adalah program semester. Sebelumnya saya sudah share program semester untuk mata pelajaran TIK ya, yang ada prakteknya. Nah, baik, kita akan mencoba sekarang melihat salah satu video yang sudah saya upload. Ini contohnya itu adalah cara menghitung pekan efektif dan seterusnya. Nah, pertama yang perlu disampaikan itu adalah bahwa aplikasi ini gratis dan bisa digunakan atau dikembangkan oleh Bapak Ibu guru. Nah, tidak saya protek VBA-nya, tidak saya kunci, akan tetapi file WinRAR itu ketika di-download akan ada password-nya. Nah, password itu terdiri dari beberapa angka. Nah, teman-teman harus membaca catatan terlebih dahulu. Contohnya adalah kayak gini. Password terdiri dari beberapa angka terpisah. Nah, angka terpisah ini dijelaskan di dalam tutorial yang akan saya share pada kesempatan ini. Salah satu contohnya itu adalah angka terpisah password pertama yang saya berikan ke teman-teman adalah angka 8. Jadi ini diingat ya. Nah, singkat saya memberikan password ini sehingga teman-teman nantinya akan butuh kesabaran untuk mencari passwordnya sehingga teman-teman bisa dapat mengetahui angka tersebut. Kemudian dari angka itu jangan di-skip nontonnya untuk dapatkan angka itu. Setelah ketemu beberapa angka tersebut, ini ya. Nah, gabungkan jadi password pintar. Seperti itu kuncinya ya teman-teman, biar tidak tanya-tanya lagi di tutorial ini atau di kolom komentar. Jika bertanya, silahkan bertanya seputar bagaimana cara penggunaan perangkat ini, mengisi CP, TP, alokasi waktu, dan sebagainya. Baik, ini adalah aplikasi yang saya share sebelumnya, dan saya akan fokuskan aplikasi ini saya ganti ke mata pelajaran prakarya, karena saya ngajar prakarya, dan ini bisa kita berikan tutorial untuk mapel yang lain. Nah, teman-teman yang tahun lalu pernah menggunakan aplikasi ini, silahkan dibuka perangkatnya yang tahun lalu. Perbedaannya itu di kolom program semester. Nah, saya contohkan sekarang seperti ini ya teman-teman. Nah, ini yang sudah saya buat sejak 2 tahun yang lalu, memudahkan saya dalam menyusun perangkat pembelajaran. Contohnya program semester, saya ambil yang sekarang kelasnya kelas 9. Ini yang saya pernah pakai. Ini ganjil genap dalam satu aplikasi ya, lengkap dengan modulnya. Baik, ini kita nunggu proses loading untuk membuka aplikasi ini. Pertama, menu home kita tutup. Nah, kita buka. Ini kan kolomnya sampai 13. Ini adalah tahun yang lalu gitu teman-teman. Nah, sekarang yang saya share sebelumnya itu juga kolom program semester tahun lalu. Sekarang kita akan buat yang tahun pelajaran 2024-2025. Nah, contohnya kayak gini. Ini sudah pernah kita teman-teman download misalkan, dan ini kalau kita ketik lagi kan eman. Jadi terbuang sia-sia usaha kita capek-capek buat, ternyata aplikasi baru kita tidak bisa digunakan misalkan. Enggak. Jadi mudah ya teman-teman. Dan ini yang lama, tahun 2003, 23, 2024. Sekarang saya akan ganti sekarang seperti ini. Taruh di perangkat ya. Saya rubah di sini perangkat prakarya kelas 9 tahun pelajaran 2024-2025. Saya salah ngetik ini ya, karena dari saking semangatnya. Nah, baik. Ini kita coba. Pertama, kita buka yang lama dulu. Yang ini, 2023-2024.
cukup kita kopikan bagian sini sampai yang bawah berapa elemen. Ini copy, kemudian setelah itu pindah atau masuk ke 2025. Nah, silahkan di bagian atas ini klik kanan di kolom ini, kemudian paste menggunakan 1, 2, 3 kayak gini. Jangan mengubah atau menghapus yang ada rumusnya, seperti misalnya kayak gini. Itu kan ada rumusnya, nih ya. Jangan di otak-atik ya. Kalaupun di paling atas tidak ada rumusnya, berarti ini ngeling ke sini. Contohnya saya ambil 2024, misalkan ada buku terbaru, sehingga ke bawah itu berubah. Ini selesai. Yang kedua, ambil yang semester genap, tahun lalu. Nah, ini kan belum saya rubah tahunnya. Rubahnya di mana? Hanya nama judulnya, filenya saya rubah. Rubahnya di identitas, misalkan di sini saya mengganti atau mengubah mata pelajaran prakarya. Kemudian setelah itu di mapel prakarya ini tanggal masuk sekarang itu tahun ajaran baru tanggal 15 Juli 2024. Nah, seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita beralih ke menu home, kemudian Ctrl S atau save. Kemudian setelah itu kita masuk ke program semester sekarang. Nah, pertama ini kolomnya itu adalah tahun yang lalu. Kalau ingin kita ganti tahun sekarang, jadi teman-teman caranya bagaimana? Caranya itu adalah kita blok bagian sini semuanya. Kemudian blok ini di no fill seperti ini. Kemudian merge seperti ini. Kemudian kasih kolom atau baris seperti ini. Nah, sudah jelas ya teman-teman. Nah, ini sudah jelas kasih kolom kayak gini. Sekarang, nah, yang selanjutnya ini pinggirannya itu kan kolomnya tebal ya. Nah, seperti ini kolomnya. Jadi pinggirannya ini kita garis tepinya tebal kayak gini. Nah, ini sudah, biarkan abaikan kolom-kolom ini. Kita cuek aja lagi. Tidak perlu mikirin kolom-kolom ini. Ini kita geser. Nah, kayak gini. Sekarang masalahnya itu kita lihat kalender pendidikan atau kita lihat di RPE terlebih dahulu. RPE semester 1 itu adalah 3, 4, 4, 5, 4, 4. Maksudnya bulan Juli ada 3 pekan. Dari mana? Kita lihat di kalender pendidikan. Kita mulainya dari angka 15 atau tanggal 15. 1 pekan, 2 pekan, ini dihitung 3 pekan. Boleh. Kalau ini dihitung 1 pekan menjadi 3 pekan yang ini, maka ini tidak perlu kita hitung 1 pekan. Ini masuk ke yang atas gitu. Kalau ini ditulis 2 pekan, ini 2 pekan, maka ini dianggap 1 pekan karena ini tidak dihitung. Kita masukkan ke bawah. Jadi kalau 3 hari. Baik. Karena di bagian sini kita anggap misalkan lihat yang sudah saya share 3 ini 4, coba kita lihat kalender pendidikan ada berapa? 1. Nah, ini dihitung 3 pekan ya. 1, 2, 3. Ini tidak dihitung pekan sehingga ini 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 pekan di atas 3 pekan. Kalau misalkan kita ganti, tidak masalah. Ini kita ganti 2 pekan. Nah, karena di bagian sini kita tidak hitung sebagai 1 pekan, dianggap bukan pekan, jadi pekannya kita masukkan di sini saja, karena ini tidak dihitung pekan. Kalau ini dihitung 1 pekan dari minggu 2 pekan, maka yang ini dianggap masuk ke bawah 1 pekan. Gitu. 2 pekan, 3 pekan, 4, 5 pekan. Sehingga kita tulis di RPE menjadi 5. Kalau di atas 2 pekan. 25, 45, 44. 25, 45, 44. Yang 5 hanya di bulan Agustus dan Oktober. Caranya seperti ini. Ini angkanya ada berapa pekan? 3 pekan. Maka di sini kita blok putih
yang ini berarti dihitamkan karena ini masuk libur semester ganjil tahun sebelumnya. Ini kita merge, kemudian jangan di merge juga boleh, saya kembalikan. Ini tinggal cukup di copy paste ke bagian kotak yang di sini seperti ini. Nah, ini ya. Sehingga ini gelap. Ini ada 1, 2, 3. Ini ada garisnya. Kemudian biar garis ini memisahkan antara Juli dan Agustus, ada dua cara. Yang pertama, kita kasih cara lens style, kemudian kita pilih yang gelap, kemudian kita blok seperti ini. Nah, ke bawah ya, sampai itu kepanjangan. Nah, blok kayak gini. Aduh, gimana ini? Lepas dulu. Nah, hop. Nah, ini kelebihan. Tahu dari bawah aja ya. Biar kita bisa enak ngaturnya dari bawah aja. 1, 2, 3. Nah, sampai sini ya. Nah, seperti itu. Ini bisa ditebalkan juga. Nah, seperti ini. Atau ini aja. Ini. Ini. Nah, kayak gini. Yang bagian ini dikasih tanda seperti ini. Boleh. Ini cara terbaru. Nah, ini juga seperti ini. Blok ke bawah. Nah, ini kan ada Agustus ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1, 2, 3, 4. Ini kan ada 4 September. Coba lihat ya. Di LP1. Ini kan September ada 4, Oktober ada 5. Yang lain 4. Hanya Oktober yang ada 5. Maka di promes kolomnya kita ini kurangi atau blok kayak gini. Selanjutnya, pilih line. Bawahnya, line style. Kemudian kayak gini. Ini juga di ketebalan ya sebenarnya ya. Jangan pakai yang tebal-tebal amat ya. Kurang keren. Jadi, saya kembalikan. Ini line, kemudian yang ini ya. Nah, kayak gini. Bukan. Ini hapus ya. Nah, seperti ini. Baik, kita akan fokus di sini. 1, 2, 3. Maka dikasih line kayak gini. Nah, seperti ini. Yang kedua, ini 1, 2, 3, 4, 5. Maka dikasih line seperti ini. Ini September ada 4. 1, 2, 3, 4 dikasih line. Ini dihapus dulu ya. Kita kontrol escape. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4. Ini cara baru ya punya saya. Seperti ini. Beda dengan yang saya share sebelumnya, tapi caranya sama. Nah, yang Oktober ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita blok seperti ini. Ini ada 1, 2, 3, 4. Karena ada 4, maka kita delete 1 di sini. Nah, seperti ini ya. Maka ini silakan dikasih garis tepi biar membedakan antara bulan yang satu, bulan yang kedua. Ini bukan 4 ya, benar 4. Seperti ini.
bagian sini itu ada berapa? Ada 4 juga, maka kita tinggal hapus atau delete. Nah, sekarang yang kedua. Password kedua angka 7. Kalau sudah jadi kayak gini, sekarang kita lihat kalender pendidikan ya. Nah, kalender pendidikan itu kita hitung, ini MPLS dianggap 1 pekan, atau ini kita lihat di RPE, ini MPLS 1 pekan. Sumatif akhir semester 1 pekan, libur semester 1 pekan. Maka kita ini karena ini sudah ada pekan-pekannya, maka kita cukup teman-teman lihat di bagian sini, program semester. Ini kita blok seperti ini ya. Maka di bagian sini saya perbesar, ini dikasih warna, misalkan MPLS warna hijau, maka kita cukup kasih warna hijau seperti ini. Nah, selanjutnya kita merge. Nah, maka ini dikasih MPLS seperti itu. Nah, ini sudah kita kasih warna putih boleh, warna hitam juga boleh. Jadi MPLS ini warnanya warna putih. Ini sudah selesai. Kemudian yang kedua kita lihat di kalender pendidikan, liburnya apa? Kalau ANBK ini kelas 8, misalkan ini kan ada ANBK, mereka kelas 8. Jadi mereka dianggap bukan pekan efektif. Jadi nanti saya share untuk yang kelas 8 karena ada ANBK maka dia tidak bisa ada jam pelajaran seperti itu. Karena ini saya kelas 9 tidak ada ANBK maka dianggap jam efektif seperti itu ya. Sumatif tengah semester karena ini disesuaikan dengan jadwal guru mata pelajaran masing-masing sehingga misalkan ngajar 4 jam, 2 jam itu dipakai untuk PTS, nah 2 jamnya kita ngajar, maka ini dianggap pekan efektif seperti itu. Tapi dimunculkan program semester itu di perencanaan atau dimunculkan di input data atau di program semester juga dimunculkan sumatif tengah semester. Nah, kegiatan tengah semester itu memang terblok kayak gini, tapi ada keaktifan 3 hari sehingga dianggap pekan efektif. Kemudian sampai sini, liburnya mereka bukan libur ya, pekan tidak efektifnya ada sumatif, ada kelas meeting, ada LHS, LS, libur semester. Sehingga pekan kedua Desember diblok, ini diblok, ini diblok. Maka kita caranya, kita masuk Promes 1, di bulan Desember itu diblok 3. Nah, caranya ngeblok cukup kita kopikan yang di sini, kita tempel di bagian sini. Nah, kita tempel di bagian sini. Nah, kita tempel di bagian sini. Nah, bukan ya, kelebihan ya, salah nempelnya. Nempelnya itu bukan di bagian sini, tetapi nempelnya itu di bagian sini. Ya kan tiga hari ini yang di blok. Kemudian minggu pertama kan masih aktif. Nah, ini di blok, ditempel. Ini juga ditempel sehingga ini sudah menjadi terblok semua. Nah, saya akan kasih len di bagian sini. Ini kalau yang lama bikin kayak gini ya teman-teman. Ini tinggal kasih len, ini kasih len, di sini kasih len seperti ini. Berikutnya itu adalah berkaitan dengan warnanya di sini. Saya kembalikan ESC atau escape. Kemudian ini kita kasih warna, misalkan warnanya warna ini. Yang ini kita kasih warna karena masuk tapi kelas meeting warna kuning. Karena ini libur semester saya kasih warna seperti ini. Nah, maka di sini ganti namanya. Nah, ini bisa dikasih warna hitam semuanya. Nah, kemudian di sini kita tinggal memasukkan. Ini adalah sumatif akhir semester SAS. Kemudian yang ini adalah kelas meeting. Nah, enter. Kemudian yang bagian sini itu adalah LS1. Enter. Nah, ini sudah jadi. Kalau kolom-kolomnya ini sangat mudah ya teman-teman. Jangan khawatir kolom-kolomnya ini. Caranya bagaimana? Kita tinggal melihat di input data atau di Prota. Ini sama ya.
ini bab 1 itu ada 6 jam, bab 2 ada 8 jam, bab 3 ada 10 jam. Nah, kalau ini TIK, tapi karena kita bicara mata pelajarannya itu adalah prakarya, sedangkan prakarya itu di sini di input data kita hapus dulu ya, biar paham. Yang kedua, itu kita hapus dulu bagian ini. Nah, yang ketiga, kita hapus bagian sini. Kemudian yang keempat, kita hapus bagian sini. Nah, seperti ini. Setelah itu, teman-teman, maka ini langkah selanjutnya, S-nya kelebihan ya. Nah, selanjutnya kita lihat di RPE. Ini total jam dalam satu semester itu ada 20 jam. Maka kita masukkan di input data itu adalah di sini asesmen penilaian itu kan butuh 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam. Kemudian setelah itu di ini muncul sumatif tengah semester 2 jam. Total terpakai 10 jam. Kalau RPE ini ada 40 jam, dikurangi program semester itu adalah di RPE dikurangi input data itu adalah 10 jam, berarti tersisa 30 jam. 30 jam itu kita bagi menjadi 4 bab. Masing-masing bab butuh berapa jam? Kita misalkan 8, ini 8, ini 8, ini 8. Kita perbesar. Nah, totalnya berapa? 42. Sedangkan di sini totalnya berapa? 40 kelebihan 2. Maka kita di input data cukup kurangi materi yang paling mudah, yang butuh waktu sebentar, tidak lama. Maka ini kurangi menjadi 6 jam. Seperti itu. Jelas teman-teman? Nah, kalau misalkan, oh ini materinya lebih mudah, jenis dan karakteristik, ini butuh 6 jam. Ini lebih banyak, butuh waktu, kita tulis 10 jam, boleh. Jadi silahkan terserah teman-teman. Yang kedua ya, karena ini merancang, ini membuat produk, lebih butuh waktu lama. Tapi saya ini merancang dengan ini, saya kasih waktu 8 jam, 8 jam. Yang penting di sini genap 40. Yang selanjutnya di sini juga sama, karena observasi itu adalah bab 1, kita belum memasukkan yang bab 2. Bab 2, bukan, semester 2. Semester 2 TP sebelumnya, ini kan semester 2 TP sebelumnya itu kita belum masukkan yang ini. Maka ini kita blok seperti ini. Maka ini di copy. Nah, kemudian setelah itu masukkan ke yang tahun ajaran 2004-2025. Kita kopikan di bagian sini, kemudian dipaste pakai ini. Sehingga di sini kita masukkan. Di sini sama. Kemudian 6, 8, 8, 4. Berapa totalnya? Kita belum masukkan ini. Ini 2 jam, ini 2 bawahnya 2 jam, ini 2 jam, ini 2 jam. Total berapa di sini? 36. Sedangkan RPE semester 2 butuh 32 jam. Berarti ada yang dihapus ya, teman-teman. Mana yang dihapus? Yang dihapus itu adalah mata pelajaran yang mudah. Dikurangi jamnya. Ini misalkan mudah. Yang ini butuh 6 jam. Ini juga butuh, misalkan di sini butuh 6 jam. Total berapa? 32. Berarti di sini 6, 6, 6. Di sini juga 4. Gitu ya. Nah, kalau ini sudah jadi, ininya sudah benar 40, ininya sudah benar 32. Promise dengan kedipan mata sedikit saja itu langsung selesai. Bagaimana caranya? Kita lihat prota ikut yang barusan. Kemudian ini 8 otomatis ya, ini 6, 6, 6, 4, 32. Nah, ini otomatis jadi. Yang program semester 1 ini cukup sudah kita buat kayak gini, maka ini kita berapa di sini? Ada berapa pekan? 20 pekan. Coba kita masukkan ke sini. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 ya, 15, 16, 17, 18, 19,
20. Berarti kelebihan. Mana yang lebih? Kita cek di kalender pendidikan. Kalender pendidikan itu di RPE, coba kita ya. 254544. Coba kita cek. 2. Ini salah. Nah, ini salah. Berarti kita blok bagian ini, tempel ke bagian sini. Nah, ini yang 2. Nah, ini kan 2 hari, 2 pekan. 1 pekan ini dipakai MPLS kan, ini. 1 pekan, ini kan 2 pekan, seperti itu ya. Maka karena ini dianggap 1 pekan tidak efektif, karena di hari pertama biasanya juga tidak ada pelajaran, registrasi, administrasi, dan lain-lain, maka yang diblok di bagian ini, jadi program semester yang diblok itu adalah dari sini kita blok seperti ini. Nah, cara ngebloknya jangan pusing-pusing ya teman-teman. Kita copy, kemudian kita tinggal tempel bagian sini. Nah, ini kasih warna seperti tadi, warna hijau misalkan. Nah, ini ditulis MPLS seperti itu. Nah, karena ini MPLS ini butuh tebal, kemudian ini kasih yang ke vertikal. Jadi seperti ini, MPLS. Maka di bagian sini itu diurut dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya tidak sengaja pakai tarik seperti ini karena ini yang sudah dikasih garis tepi itu akan hilang nantinya. Nah, akan berantakan. Jadi ini 11, 12, 13, 14, 15, 6, 15, 16, 17, 18, 19, 20 pekan. Maka kita lihat di RPE 20 pekan. Dikalikan 2 jam saya ngajar berarti total 40 jam. Kalau sudah jadi seperti ini, sangat mudah teman-teman. Kita lihat input data atau di Prota. Nah, program tahunan itu adalah 8. Nah, bawahnya lagi 8, kemudian 8, ini 6. 8, 8, 6. Sesuai dengan ini. 8, kemudian ini 8, bawahnya lagi 8, ini bawahnya lagi 6. 8, 8, 6. Maka kita cukup menghitung kayak gini. Ini saya hapus, ini saya hapus, ini saya hapus, ini saya hapus, ini bukan ya. Ini saya hapus, yang ini juga sudah. Ini 1 kali 2 jam, itu penilaian kan 2 jam, berarti 1 kali 2. 1 kali ini 1 tatap muka ya. Kali 2 jam. Ini 1 tatap muka, dan ini butuhnya waktu itu kan 8 jam. 2 kali berapa hasilnya 8? 4 kali 2. Bawah juga 8 jam, 4 kali 2. Ini 4 kali 2, 8 jam. Karena ini butuh 6 jam, bab ini 4, maka 6, 2 kali berapa hasilnya? 6 kali 3, 3 tatap muka. Maka di sini kita tinggal angka 2 kita geser ke sini sebanyak 4 kali ke samping. Jadi 2, 2, 2, 2, 2. Nah, sudah jadi seperti ini. Maka ini. Belakangnya, karena 1 pekan terisi 2 jam, maksimal kita ngajar hanya 2 jam, maka di sini tulis 2. Nah, PTS sudah. Yang ini, bukan PTS, PH, penilaian harian. 2, sebanyak 4 kali. 2, 2, 2. Nah, di bawahnya kita geser di sini, lurus dengan ini 2. Ini juga sama. Di belakangnya kita tulis angka 2. Ini kita bisa seperti ini. Ini 4 kali 2. Nah, berarti 2-nya 4 kali. 2, 2, 2, 2. Maka ini hitamkan. Kemudian ini gini. Nah, terakhir ini 4 kali 2 berarti di sini adalah bukan ini ya. Ini butuh 2 jam. Kemudian yang terakhir 3 kali 2 ini adalah 2, 2, 2. Maka yang ini 1 kali 2, 2 jam. Maka 2 jam. Kalau pas kolomnya berarti benar kita buat program semester. Yang paling terakhir, sebelum masuk ke terakhir, saya kasih password angka 5. Yang ketiga. Terakhir, ini ya.
Nah, ini kan semester lalu. Caranya di blok kayak gini, teman-teman. Kita merge seperti itu. Sama kayak tadi. Kemudian kita kasih warna putih semuanya, no fill. Kemudian setelah itu kita kasih warna kayak gini. Kemudian di bagian tepinya itu kita kasih blok seperti ini. Kita kasih warna kayak tebal gini. Kemudian ini kita blok juga kasih warna sampai batas bawah. Itu kasih warna tebal kayak gini sampingnya. Kemudian di sini kemudian kita kasih line, kemudian ini line seperti ini masing-masing kasih line, ini kasih line, ini kasih line, ini kasih line, ini kasih line. Nah, sudah ya teman-teman. Sekarang ini kita delete, ini kita delete seperti itu semuanya. Nah, ini kemudian kita delete. Kemudian sekarang kita lihat di kalender pendidikan, itu ada berapa, atau di Prota ya. Nah, di RPI. Kita lihat ini, 5, 4, 4, 5, 4, 4. Hanya bulan Januari 5 pekan, April 5 pekan, kolomnya Januari dan April butuh 5 kolom. Maka 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita ambil yang line seperti ini, kemudian kita blok seperti ini, membatasi antara bulan pertama dan bulan berikutnya. Kemudian ini bulan berikutnya, yang 3 bulan apa saja ya? Yang 5 pekan, April. Yang lain 4. Maka kita tinggal kayak gini. Kita ambil lagi, kemudian kita line lagi, kita pilih ini. Kemudian 1, 2, 3, 4. Maka di blok sini. Nah, kemudian ini blok kayak gini. Nah, ini butuh 5 April. Nah, biarkan dulu kita blok seperti ini dulu. Urusan kolom itu entar lagi. Ini di blok dulu. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita klik ESC, escape pojok kiri atas di keyboard untuk kembali ke semula kursornya. Ini butuh 4 pekan, hapus. Nah, jangan hapus di sini ya. Hapus di bagian sini. Jangan hapus ke depan, ini akan hilang nanti karena. Tapi kita hapus delete bagian sini. Ini butuh 4. 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2. April butuh 5. Tinggal kita kayak gini, insert. Nah, sudah jadi. Maka langkah selanjutnya, teman-teman, nah ini kurang lebar ya. Oh, ini kok kacau, kenapa ini? Nah, ini ada kesalahan ya. Ada kesalahan. Nah, ini ada kesalahan karena coba kita cek kesalahannya mana. Ada rumus yang tersembunyi ya. Nah, ini. Berarti saya salah menghapus di bagian sini. Kalau ada yang aneh, kembalikan ya. Hati-hati, teman-teman. Nah, ini rumus tersembunyi. Maka saya geser kayak gini. Boleh. Nah, jangan ya. Biar enggak kacau jadinya. Ini. Nah, ini kan butuh di delete. Delete bagian depan saja gitu ya teman-teman. Nah, seperti ini. Tinggal kita biar rapi, taruh kayak gini. Yang penting kalau ada yang terhapus berarti ada rumus yang kena hapus. Nah, baik. Ini kita blok, taruh di sini. Kemudian di sini bulannya bulan apa ya? Bulan April 5. Berarti saya salah hapus ya. Nah, bulan Mei yang harus dihapus ya. Nah, bulan April ada 5, kita tambahkan satu lagi kolom. Kemudian bulan Mei kita hapus kolomnya di bagian sini. Nah, seperti ini kita kasih garis tepi ya. Blok kayak gini boleh. Kemudian kita kasih garis gini. Nah, baik, sekarang teman-teman kita akan coba fokus ke bagian tabel yang di blok ya. Tabel yang di blok itu adalah kita lihat di kalender pendidikan.
kalender pendidikan. Kalender pendidikan itu yang diblok. Ini LPP biasanya 1 minggu pertama tidak aktif ya. Kadang ada edaran itu libur. Nah, kemudian ini LPP di bulan Maret minggu pertama kita blok, maka bulan Maret minggu pertama kita blok seperti ini. Nah, kita blok kayak gini. Bukan. Kita blok merge ya. Kemudian kita kasih warna misalkan ini. Nah, kita kasih waktu LPP, keterangan. Nah, ini sudah LPP, kita kasih ini. Kemudian kita kasih warna hitam, LPP. Yang kedua, kalender pendidikan kita lihat di sini 1 efektif, LHR ini semuanya 2. Atau efektif fakultatif dan LHR di minggu ke berapa ini? Minggu ke ini kan masih aktif kan ya, disesuaikan dengan jam pelajaran, tidak diblok ini. Nah, sumatif tidak diblok ini 1, kemudian ini minggu Maret minggu ke-3 dan ke-4 dan April minggu pertama. Kita coba, kita copy bagian sini, kemudian kita blok di bulan apa ini ya. Nah, di bulan Maret minggu ke 1, 2, 3, minggu ketiga bulan Maret. Coba kita blok ya, minggu ketiga bulan Maret. Jadi kita tempatkan minggu ketiga bulan Maret. Ini blok, ini blok, ini blok. Nah, bagian sini kita kasih warna, efektif fakultatif kasih warna ini. Bagian sini itu kita kasih warna ini. Nah, atau kurang keren ya. Ini kita kasih warna ini. Nah, yang bagian sini teman-teman itu kita kasih nama itu adalah efektif fakultatif seperti ini. EF. Yang bagian sini kita kasih LHR. LHR ketemu 2 pekan seperti ini. Berikutnya kita cek di bagian kalender pendidikan itu adalah praktek 1 minggu ya, bulan Mei. Coba ujian praktek berapa di RPE? Kita ujian praktek 1 minggu. Jadi LHR ini harusnya bukan 1 tetapi 2 pekan. Ada kesalahan karena ini yang tahun salah ngitung ya. Ini 2 pekan, ini 1 pekan, 2 pekan, 1, 1, 1. Nah, berarti totalnya ada 15 pekan efektif. Maka di bagian program semester itu LHR ada 2. Maka kita lihat di kalender pendidikan. Sekarang ujian praktek Mei minggu pertama dan sumatif akhir semester Mei minggu ke-1, minggu ke-3. Minggu 1, minggu 3. Baik, kita coba. Minggu 1, minggu 3 kita masuk ke program semester. Minggu 1, minggu 3 kita blok atau copy. Nah, kemudian Mei minggu ke-1. Minggu berapa ini ya? Mei minggu ke-1 ujian praktek dan minggu ke-3. Berarti kita blok ya. Mei minggu ke-1 kita tempel. Mei minggu ke-3 kita tempel. Nah, keterangannya apa? Keterangannya di kalender pendidikan itu adalah sumatif akhir semester SAS atau ujian sekolah US ya. Ini ujian praktek. Maka kita kasih warna berbeda dan keterangannya berbeda di bagian program semester ya teman-teman. Nah, ini kita kasih warna ujian, langsung kasih gini ya, praktek. Ini ya. Nah, kemudian kita kasih warna berbeda. Warnanya kita kasih warna gini, praktek. Ini kita kasih warna sumatif akhir tahun ujian sekolah. Kita kasih warna yang berbeda. Ini kasih warna
US, ujian sekolah ya. Nah, kemudian atau SAS, AT, sumatif akhir tahun. SAS aja lah. Kemudian yang paling terakhir itu adalah minggu kedua bulan Juni dan ketiga minggu 1, 2, 3, 4. Nah, ini blok semuanya ya. Nah, kita promes ini kita ambil di bagian sini ya, bagian sini kita ambil blok semuanya, kita taruh di bulan Juni yang ini. Blok semuanya. Nah, maka bagian sini teman-teman kita kasih warna berbeda. Misalkan di sini kasih warna ini ya. Ini kasih warna ini ya. Ini kasih warna berbeda, warna kayak gini. Nah, maka ini dikasih warna keterangan di sini adalah apa? Sumatif akhir semester. Ini sumatif akhir semester. Ini adalah kelas 8 ini ya. Oh, ini tidak ada ya teman-teman, di blok semua ini. Setelah bagian sini di blok semua. Nah, bloknya kita karena sudah terakhir ini ya. Berarti kita kasih warna, ini praktek ya, kasih warna kuning aja. Kemudian bagian ini kita blok seperti ini, tempel di bagian sini. Nah, bagian sini. Tempel. Ini ya. Tempel bagian sini. Nah, karena ini di blok semuanya, kemudian di merge. Nah, maka cukup ini merge lagi. Maka di bagian sini itu cukup di pasca UN atau pasca apa ya? SAS. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi ini sudah selesai. Nah, babak terakhir teman-teman alokasi waktu kita lihat di kalender pendidikan apa di RPE 15 pekan. Maka 15 pekan kita urut dari sini program semester. Ini urutan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oh, salah ya. Kelewatan ya. Ini 9 10. Nah, ini kita copy bagian sini, tempel sini. Ini 10. Nah, kemudian ini 11. Nah, ini tempel aja ya. Sebelas, 12, 13, 14. Nah, ini 15. Jadi sudah selesai. Jadi ini tinggal kita masukkan di ini ya. Lihat input data. 6, 6, 6. Terakhir apa? 4. 6, 6, 6, 4. Maka tinggal kita ini 3 kali 2, 6. Ini 3 kali 2, 6. Ini 3 kali 2, 6. Ini adalah 4. Berarti 2 kali 2. Nah, seperti ini. Jadi, ini cukup seperti ini. Assessment. Ini ada assessment ya. Di bagian sini, assessment. Ini 1 kali 2. Nah, bagian sini kita blok. Tempel bagian sini. Nah, ini juga tempel. Nah, ini. Nah, coba kita cek ya, teman-teman. Ini sudah terpakai 16 kali 2. Berarti kelebihan ya. Ini kelebihan kalau dikasih assessment. Nah, sepertinya di bagian ini tidak perlu kita kasih assessment. Coba kita cek input data itu ada berapa. Ada di sini, ada ini harusnya tidak ada assessment. Kalau ini misalkan dikasih assessment, maka ini dikasih assessment misalkan
Asesmen 4. Berarti di bagian sini kurangi jadi 2, sehingga di sini tetap 30, 15 kali 2, 30. Berarti di sini dikurangi. Nah, ini ada copy, di blok kayak tadi ya. Ini di blok seperti ini. Kemudian kita blok kayak gini. Nah, ini hilang ya. Kenapa? Karena ada salah ketik. Ini kita blok kayak gini. Ini kita blok seperti ini. Nah, seperti ini. Ini juga. Nah, kita tempel di bagian sini. Nah, ini kita assessment. Nah, ini masuk ke assessment 4 ya. Ini kita rubah. Ini kita cek. Ini adalah G23 ya. Ini G23. Kemudian ini G22. Ini G24. Ini G24. Nah, sudah ganti ya. Ada rumus kayak gitu. Nah, ini totalnya kita lihat 32. Berarti kelebihan ya. Ini berarti coba kita lihat di input data atau di Prota. Ini terakhir itu adalah 2 jam penilaian. Maka di sini 1 kali 2 ya. 1 kali 2. Berarti sehingga di sini 15 kali 2, 30. Sekarang Pak terakhir ya. Bagaimana cara menyusun ininya? Ini 2 kayak tadi. Kita ini langsung biar cepat ya. Ini kelebihan. Ini 2 ke bawah. Ini kita geser 3. Ini. Nah, ini kelebihan ya. Kemudian kita geser 2 kayak tadi. Ini butuh waktu 2 jam. Yang terakhir itu butuh waktu 2 jam. Sudah benar. Jadi kalau kita paham, kita cepat membuat ini ya. Baik teman-teman. Password angka terakhir adalah angka 2. Demikian tutorial singkat, semoga bermanfaat. Untuk SMK, kalau ada praktek silahkan buat seperti ini juga. Ada alokasi untuk praktek yang diblok nanti di kalender pendidikan. Salam sukses, semoga bermanfaat, semoga barokah ilmu yang kita dapat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.